Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy. Kali ini saya akan membahas bagaimana integritas menjadi pemimpin yang dipercaya. Saya masih bahas tentang sebuah buku ini ya, Freedom is not free ya. Jadi saya mencontek aja sambil saya kasih penjabaran ya. Saya menyukai pernyataan ini. Jika orang suka kepada Anda, maka mereka akan menjadi teman Anda. Tapi hanya jika orang percaya kepada Anda, barulah mereka mau berbisnis dengan Anda. Ya. Membuat orang lain suka saja tidak cukup untuk berbisnis. Anda ada orang yang temannya banyak, tetapi jika diajak berbisnis ternyata banyak temannya yang ragu bekerja sama dengannya. Apakah Anda punya teman seperti itu? Jadi sekedar membuat orang suka tidaklah cukup. Menjadi orang yang dipercaya adalah elemen penting dari bisnis dan kepemimpinan ya teman-teman. Terima kasih. Integritas itu bukan kepribadian bawaan lahir ya, melainkan karakter atau watak yang harus dibangun dan dikembangkan melalui proses yang tidak instan. Bagaimana cara mengembangkan integritas sehingga kita menjadi pemimpin yang dipercaya? Jadi saat kita lahir di dunia ini, Tuhan sudah memberikan semua hal yang terbaik bagi tubuh kita. Bahkan sikap itu sebenarnya kita sudah punya sejak lahir. Tangisan pertama seorang bayi itu adalah tangisan tentang bagaimana dia bersyukur. Setelah beberapa bulan dia di dalam kandungan, gak bisa gerak kanan kiri, dia hanya melihat kegelapan. Tapi akhirnya dia dilahirkan di dunia ini, dia bisa melihat indahnya dunia, terangnya dunia ini di kala pagi. Bahkan sekarang pun malam juga terang karena ada lampu kan itu. Akhirnya dia berdangis, terima kasih ya Tuhan, aku sudah bebas dari perut ibuku. Aku sekarang bisa berlari, aku sekarang bisa melihat indahnya pemandangan bumi yang Kau ciptakan. Akhirnya bayi itu menangis. Menangis itu wujud apa? Wujud syukur karena dia bisa melihat dunia, ya. Jadi saat lahir pun integritas. Bahkan kalau di Muslim, bayi itu sebenarnya sudah dibaiat. Bayi, besok kamu harus menjadi seorang pemimpin bagi dunia ini. Kamu harus mimpin dirimu, mimpin keluargamu, mimpin negaramu dan sebagainya. Semua orang punya porsinya. Nah, minimal diri kita apa ya? Kita harus jadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan besok. Jangan hanya kita terpacu hidup ini ya, yang penting kita hidup aja. Bangun pagi, makan, minum, tidur, jalan, tidur lagi, udah. Gak bisa teman-teman. Kita harus punya jadwal kalau perlu. Bahkan kalau perlu kita udah punya target. Nah, contohnya saya dulu saat masih sekolah SMA, saya berpikir saya harus segera nyari kerja. Kenapa? Karena kalau saya kuliah, orang tua saya nggak mampu. Nah, oleh karena itu waktu itu saya melihat, karena saya dari kota Magelang, tiap hari lihat Akabri, Taruna, saya sangat senang banget. Waktu itu saya terinspirasi, enak ya kalau bisa jadi masuk Taruna Akabri. Akhirnya saya daftar tuh. Ya faktanya gagal tahun pertama. Akhirnya saya coba lagi tahun kedua, gagal lagi teman-teman. Nah dari dua kegagalan itu akhirnya saya berpikir mungkin rezeki saya nggak jadi Taruna Akabri. Saya harus mulai melakukan hal yang lain. Akhirnya apa yang saya lakukan? Akhirnya saya belajar bahasa Inggris. Saya kursus bahasa Inggris. Saya juga kursus komputer. Saya juga kursus montir. Nah, di montir itu akhirnya saya dapat pekerjaan di bengkel. Nah, di sela-sela waktu saya bengkel, dari pagi sampai sore, malamnya saya kuliah. Akhirnya apa yang saya cita-citakan dulu, malam bisa kuliah, tercapai teman-teman. Akhirnya saya punya gelar ya. Ya walaupun sebenarnya saya nggak ngejar gelar, sebenarnya saya kuliah itu untuk ngasih pandangan ke kita lebih lah. Karena sebenarnya kita belajar juga nggak harus kuliah.
Sampai saat pun saya juga masih belajar dari buku-buku, dari training dan sebagainya. Bahkan saya sampai buat beberapa buku ini ya karena saya pengen mengaktualkan apa yang saya punya, yang saya tahu kepada teman-teman, barangkali bisa jadi inspirasi. Oke, balik lagi ke tentang integritas. Membangun integritas dalam 5 bidang. Apa aja? Yang pertama harus jujur. Orang yang suka berbohong bukan orang yang berintegritas. Kejujuran adalah harga mutlak untuk sebuah integritas. Kebohongan taruhannya adalah kehancuran yang tragis ya teman-teman. Itu yang nomor 1, jujur. Yang kedua, menepati janji. Janji adalah utang, sekecil apapun. Jangan anggap remeh sebuah janji. Jika Anda ragu bisa menepatinya, sebaiknya jangan berjanji. Karena integritas Anda dibangun dari janji-janji yang Anda buat. Hal itu termasuk dalam menepati waktu. Ya, sama saat kalau kita orang Muslim, kita udah dijanji dulu, kamu mau jadi orang Muslim, kamu harus melakukan yang namanya sholat 5 waktu. Apakah kamu bersedia? Ya, kalau kita memang sudah janji kita sebagai seorang Muslim, lakukan. Kalau Anda nggak mau melakukan ya, mending Anda nggak jadi orang Muslim gitu loh. Lakukan menjadi penganut yang lain juga nggak masalah gitu loh. Karena hidup ini kan pilihan, kepercayaan juga pilihan, agama juga pilihan kan gitu. Tapi kalau Anda memang sudah berjanji, saya mau menepati janji saya, ya sudah lakukan apapun yang terjadi. Mau hujan badai petir atau mungkin kita sakit pun ya, taruhlah kita nggak bisa berjamaah ya di rumah ya kita harus melakukan gitu loh. Yang ketiga adalah menjaga rahasia. Apakah Anda suka membocorkan rahasia berupa hal konfidensial yang tidak selatnya orang lain tahu? Misalnya ada downline yang pada sesi konsultasi curhat mengenai masalah pribadinya, kemudian Anda ceritakan hal bersifat pribadi itu kepada orang lain ya. Kita harus bisa jaga rahasia teman-teman. Semua orang yang sudah mau cerita kepada kita ya kita harus tampung seperti itu. Terus yang keempat, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Berita negatif jauh lebih menarik daripada berita positif. Itu sebabnya orang suka bergosip, gibah, dan menceritakan kejelekan orang lain. Nah, kita sebagai seorang pebisnis harus menghindari hal-hal itu. Terus yang kelima adalah jangan curang masalah keuangan. Dalam bidang keuangan ada banyak kesempatan untuk membangun integritas. Sebaliknya banyak pemimpin jatuh di bidang ini. Jika Anda orang yang berpegang pada nilai kejujuran, Anda akan bertekad untuk tetap jujur dalam masalah keuangan. Prinsip yang kita pegang dalam masalah keuangan adalah jangan mengambil yang bukan hak Anda. Itu namanya mencuri. Jangan tergoda untuk keuntungan jangka pendek ya teman-teman, dan mengorbankan keuntungan jangka panjang. Jadi banyak sekali saya melihat kasus teman-teman tuh pengennya cepat dapat duit, akhirnya dia menghalalkan secara cara. Oke, saat itu orang itu dapat uang, tapi di lain waktu orang udah nggak percaya, orang sudah melihat kita ini hanya sebenarnya tukang tipu atau orang yang egois. Akhirnya tim kita suatu saat kita mungkin bangun bisnis yang baru, tim itu nggak akan ada yang ikut. Kenapa? Ya karena mereka merasa dirugikan dengan sikap-sikap kita. Oleh karena itu teman-teman, integritas itu sangat penting. Jaga itu. Itulah modal awal Anda sukses dalam segala bidang. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.